ada suaranya. Jadi di pertemuan kali ini karena minggu kemarin hari Kamis kemarin Bapak itu nggak ada materi baru ya, harusnya tuh setelah EPS itu ada akuntansi sewa, seharusnya tahun lalu tuh kayak gitu belajar itu kayak ada contoh soal kayak gitu kan. Nah, tapi pas waktu UASnya tuh nggak dikeluarin sama si bapaknya. Jadi walaupun kemarin yang tahun lalu itu dipelajarin, tapi UASnya tetap nggak keluar. Jadi kalau yang sekarang jangan khawatir kalau misalnya sekarang nggak belajar terus tiba-tiba keluar tentang sewa, itu nggak mungkin ya. Soalnya yang kemarin juga dipelajarin tapi nggak keluar gitu, soalnya udah kebanyakan gitu. Udah sih kita aja, paling sekarang langsung ke pembahasannya aja. Pembahasan soal UASnya ya. Ya sebelum ngejelasin gitu, mau kasih tahu aja gitu kalau jawaban aku ini bukan jawaban yang paling benar gitu ya. Soalnya jadi kalau misalnya ada salah gitu, kalau misalnya ada salah atau apa, nanti sama kalian diingetin aja, nggak apa-apa. Soalnya kemarin juga nilai aku gitu, yang ini yang akuntansi, yang pembahasan soal ini, nilainya itu mentok cuma sampai 80, pas-pasan banget gitu. Jadi kalau misalnya ada salah, maaf, mungkin jawaban aku ini paling enggak bisa bantu kalian sampai nilai 80 gitu. Langsung ke pembahasannya aja ya. Di sini ada Baharu Corp, itu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang elektronik. Berikut ini adalah bagian ekuitasnya dari neraca Baharu Corp, seperti berikut. Terus ada transaksi-transaksi nih, banyak ya. Paling nanti kita bahas di jurnalnya aja. Nah, di sini diminta untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan Baharu Corp dan untuk mencatat seluruh transaksi ekuitas saham yang terjadi sepanjang tahun 2015, termasuk menutup pendapatan dan pembagian dividen. Terus yang kedua, membuat equity reporting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Dan yang terakhir itu disuruh menghitung earning per share dan lakukan analisis terhadap earning per share tersebut. Nah, yang pertama kita membuat jurnal-jurnal atas pembukuan Baharu Corp transaksi pertama pada tanggal 1 Januari 2021. Itu perusahaan menerbitkan secara tunai 80 lembar saham preferen dengan harga $80 per lembar. Nah, di sini kasnya tinggal dikaliin aja 80 lembar dengan $80 dengan harga per lembarnya. Lalu kita ke kredit, langsung ke kredit aja. Share capital preferensinya itu 80 kali $100. Nah, $100 dari mana teh? Itu dari neraca di sini, di mana harga saham preference per parnya itu adalah $100. Berarti si nilai share capital preference saat menerbitkan itu adalah $100, jadinya $8.000. Sedangkan cash yang kita terima itu 6.400. Berarti di sini ada share premium preference-nya. Kurangnya di mana nih? Selisih debit dan kredit. Dan yang kekurangan saldonya itu di mana? Ada di debit. Berarti share premium preference-nya itu ada di debit sebesar 1.600. Terus lanjut, pada tanggal 1 Februari 2021 itu menerbitkan secara tunai 20 lembar saham preferen dengan harga 90 per lembar. Ini juga sama ya caranya, tinggal dikalikan, terus ke share capital preference, terus diselisihkan. Terus pada tanggal 1 Maret 2021 menerbitkan 1.500 lembar saham biasa untuk memperoleh tanah yang memiliki harga pasar 20.000. Berarti di sini kita dapat tanah ya, ada landnya di debit sebesar 20.000, land kita bertambah. Terus di sini share capital ordinary untuk
memperoleh tanahnya itu ada sebesar 12.000, itu dari 1.500 kali $8. Nah, $8-nya dari mana teh? Dari neraca juga, dari harga nih par value ordinary share-nya itu adalah $8. Jadi share capital ordinary untuk mendapatkan tanah itu sebesar 12.000. Nah, kan ada selisih ya antara debit dan kredit. Selisihnya tuh kurangnya ada di kredit. Berarti share premium ordinary-nya ada di kredit sebesar 8.000. Terus pada tanggal 1 Mei, nah ini yang Lumsum ya, menerbitkan 1.200 lembar saham biasa dan 56 lembar saham preference secara lumsum seharga 20.000. Jadi ini tuh lumsum tuh kayak sekaligus gitu ya, totalnya tuh saham biasa dengan saham preference tuh 20.000. Nah, saham biasa pada saat penerbitan mempunyai nilai pasar $11,8 per lembar dan saham preference mempunyai harga pasar yaitu $114. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mencari nilai pasar dari kedua saham tersebut. Yaitu dengan cara mengalihkan untuk yang saham biasa, jumlah lembar saham biasanya 1.200 lembar dikalikan dengan harga per lembar saat nilai pasarnya yaitu $11,8. Jadi totalnya sebesar 14.160. Lalu untuk saham preferen ada 56 lembar dikalikan dengan harga pasarnya yaitu $114. Jadi jumlah saham preferensinya yaitu $6.384. Nah, dari nilai pasar saham biasa dengan saham preferen ini kita jumlah nih dapatlah sebesar $20.544. Nah, terus kita cari persentasenya. Berapa sih persentase saham biasa dari si lumsum ini tuh berapa? Nah, caranya tinggal membagi si ini nilai pasar saham biasanya yang 14.160 dengan total nilai pasar $20.544. Jadi didapatlah saham biasanya itu sebesar 69%. Untuk saham preferensinya bisa ayo kita langsung kurangkan ya 100% dengan 69% atau kita hitung juga caranya sama kayak saham biasa yaitu 6.384 dibagi dengan 20.544 terus dikali 100%. Dapatlah 31%. Jadi jumlahnya itu 100%. Nah, total persentase yang tadi itu untuk apa sih, Teh? Nah, persentase ini untuk mengetahui berapa sih sebenarnya alokasi biaya yang kita keluarkan. Kan harganya ini sekaligus ya 20.000 dan kita nggak tahu saham biasanya nilainya berapa, saham preferennya berapa. Nah, dengan persentase ini kita dapat menghitung berapa sih besarnya harga yang kita bayarkan untuk saham biasa dan saham preferen saat menerbitkan. Caranya di sini kan harga penerbitannya ada sebesar 20.000 yang untuk kedua-duanya, jadi masing-masing 20.000, 20.000. Terus alokasinya di sini yang tadi kalau saham biasa itu 69%, kalau saham preferen itu 31%, berarti tinggal dikalikan aja yang saham biasanya 69% dikalikan 20.000, jadi dapatlah nilai harga penerbitan saham biasanya itu adalah 13.785. Untuk saham preferennya kita bisa langsung mengurangkan 20.000 dengan 13.000 atau 31%-nya dikali dengan 20.000. Nah, setelah kita membuat perhitungan ini, baru kita bisa buat jurnalnya. Di sini jurnalnya atas penerbitan saham secara lumsum ini, kita memperoleh kas itu sebesar 20.000. Kan tadi seharga 20.000 ya. Terus kita ada share capital preference kita nih bertambah sebesar 5.600. Itu dari mana? Dari 56 lembar dikali dengan harga par per lembar saham preference yang ada di neraca, yaitu $100. Terus untuk share premium preference itu sebesar 614,95. Nah, ini dari mana, Teh? Nah, ini kita tinggal selisihin aja yang dari tadi kita hitung. Yang harga penerbitan saham preferensinya itu 6.214,95 dikurangi dengan share capital preference yang 5.600. Dapatlah sebesar 614,95.
Terus untuk share capital ordinary itu ada sebesar 9.600, caranya juga sama, dari 1.200 lembar saham biasa dikalikan dengan $8 itu harga saham biasa per lembar yang ada di neraca. Terus untuk share premium ordinary-nya pun juga sama, kita tinggal selisihin si ini ya yang saham biasa dengan 9.600, didapatlah sebesar 4.185. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kecepatan? Teteh mau tanya teh, Boleh. kan kemarin tuh udah dibahas ya teh yang ini teh sama bapak, cuma gak semua. Nah, yang share capital ordinary-nya itu si bapak 12.000 si nominalnya teh. Yang ini? Bukan yang di jurnal teh. Yang ini? Yang 1 Mei. Bentar Gerani aku lihat dulu. 12.000 ini. Bentar. Ordinary share-nya teh 12.000 teh. Bapaknya si bilang nggak mah dari mana? enggak ada itu. Gitu teh ngejelasin doang. Ini gerak aku share ke teteh aja tuh ke WA, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah teh. Astagfirullah. Namanya? Tapi persentasenya sama sih. Iyalah, persentasenya. Ada yang nanya nggak ke Bapak? Kayaknya yang bapak mah 1.200 lembar dikali $10 teh kayaknya mah. $10 dari mana? Itu gerakan tidak masuk akal. Ya udah tuh paling aku sementara gini aja dulu ya. Soalnya sepemahaman aku belajar juga kayak gini gitu. Kalau misalnya harusnya ada yang nanya nggak ada ya ke Bapak? Kayaknya emang salah deh yang bapak juga teh, soalnya yang bawahnya juga salah yang 1.700-annya itu. Oh, ya biasanya kalau misalnya aku dulu ya, kalau misalnya AKM kelas, kalau ada angka yang nggak ngerti dapat dari mana, itu tuh langsung aja ditanyain ke bapaknya, langsung pas hari itunya tanyain. Kalau nanya suka ditanya balik gak? Udah mau beres ini ya, udah beres ini juga sama si bapak. Pokoknya kerjain aja kayak gini dan nggak mungkin gitu ya kalian salah masukin angka ini juga langsung jelek nilainya, nggak kan? Soalnya ya yang kemarin itu aku itu salah ini ya, salah di sini dan salahnya itu di penyesuaiannya tuh nggak dikali penyesuaian gitu pekerjaan aku teh kemarin. Soalnya emang nggak ngerti banget kemarin tuh IPF. Jadi kayak ya sama ya asdos juga sebelum ngasih tahu kalian juga belajar lagi dan baru ngerti bangetnya tuh sekarang dan pantesan kenapa nilainya segitu dan itu pun masih salah banyak juga masih 80 alhamdulillah pisan gitu kan ya. Jadi kalian kerjain, ikutin apa prosesnya aja, kayak dirinci sedemikian rupa, kayak angkanya dari mana, kayak gitu. Jadi sewaktu bapaknya meriksa tuh ya bisa dipertimbangkan gitu nilainya. Beneran nggak ngerti aku juga 12.000 dari mana. Jadi kalau misalnya ada yang tahu boleh kasih tahu ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Dilanjut aja ya. Pada tanggal 1 Juni 2021 itu menerbitkan 4.000 lembar saham biasa dengan nilai wajar $8 per lembar. Nah, ini
nilai wajarnya sama dengan nilai di neraca, jadi jurnalnya cuman cash to share capital ordinary 32.000. Terus pada tanggal 1 September 2021 itu menerbitkan 800 lembar saham biasa dengan harga $12 per lembar dengan 50%-nya merupakan dividen saham. Nah, untuk jurnal yang ini kemarin itu aku pengerjaannya benar-benar seperti ini ya. Jadi kayak yang 50%-nya tuh aku abaikan gitu karena waktu pengerjaannya mepet, soalnya banyak gitu ya. Jadi jurnalnya tuh cuman cash itu sebesar 9.600 dari 800 kali $12, terus share capital ordinary-nya juga 800 lembar dikali dengan harga per lembar saham ordinary di neraca, dan share premium ordinary-nya selisih debit dan kredit. Novel mau nanya, kemarin yang ini dibahas nggak sama Bapak? Enggak teh, cuma yang dasar-dasarnya aja kalau nggak salah. Ya udah tuh. Ya paling dibuat gini aja jurnalnya. Terus pada tanggal 1 Oktober 2021 mengakuisisi saham biasa sebanyak 10.000 lembar dengan total harga 125.000. Nah, untuk tahun kemarin juga aku yang ini nggak dibuat jurnalnya, beneran langsung no entry gitu ya daripada pusing-pusing. Ini mah jujur-jujuran aja gitu ke kalian, kalau aku juga sampai sekarang masih belajar gitu. Terus karena sekarang di semester 5-6 itu belajarnya AKL tentang akuisisi ya sama merger. Nah, jurnal untuk mengakuisisi saham biasa itu, nah jadi kan mengakuisisi, jadi mengakuisisi itu kayak kita membeli gitu atau kayak investasi saham biasanya itu sebanyak 10.000 lembar dengan total 125.000 lembar. Nah, makanya di sini ketika kita mengakuisisi saham biasa, itu kita akuinya sebagai investasi. Karena kan kita akuisisi saham biasa itu tuh sebagai investasi di mana nanti ada keuntungan yang kita dapat dari akuisisi ini. Misalnya saat pembagian laba, kayak gitu tuh tergantung kepemilikan akuisisi kita, kita itu bisa memperoleh keuntungan gitu. Makanya di sini jurnalnya saat mengakuisisi saham biasa, itu adalah di debitnya ada investasi pada entitas sebesar 125.000, yaitu dari total harganya, terus sama share capital ordinary, yaitu sebesar 80.000. Dari 10.000 dikali dengan harga per lembar itu apa sih namanya, saham biasa. Jadi otomatis di sini kita juga punya saham biasa gitu ya, nambah sebesar 80.000. Ada selisih nih antara debit dan kreditnya, yaitu share premium diakui sebagai share premium ordinary, di kreditnya sebesar 45.000. Terus pada tanggal 1 Oktober 2021 itu melakukan pemecahan saham biasa dari 1 dipecah menjadi 3 saham. Nah, ini juga no entry, nggak ada jurnalnya. Ini transaksinya digunakan untuk menghitung EPS. Terus pada tanggal 1 November 2021 di sini kita menjual secara tunai 10.000 lembar treasury stock dengan total harga 120.000 dalam menetapkan harga perolehan atas saham treasury yang hendak dijual, yaitu berdasarkan menggunakan metode LIFO. Berarti di sini karena kita menjual dan total harganya itu 120.000, langsung aja kita menerima kas sebesar 120.000. Terus di sini treasury share kita berkurang, kan treasury share saldo normalnya di debit, jadi kalau berkurang di kredit itu sebesar 100.000, itu dari 10.000 kali $10. Nah, $10 dari mana? Dari di neraca. Kan ada tuh ya total treasury share-nya itu di sini 200.000, di mana jumlah lembar sahamnya itu 20.000, berarti treasury share-nya per lembar itu 200.000 dibagi dengan 20.000. Jadi Jadi di sini treasury share-nya itu sebesar 100.000 dari 10.000 lembar dikali dengan $10. Terus ada share premium treasury, selisih antara kas dengan treasury share-nya yaitu sebesar 20.000. Lalu pada 30 November 2021
menjual secara tunai 12.800 lembar treasury stock dengan harga $18 per lembar. Dalam menetapkan harga perolehan atas saham treasury yang hendak dijual, perusahaan menggunakan metode LIFO. Nah, di sini ada kas yang kita terima sebesar 230.400, itu dari 12.800 dikali dengan $18. Terus untuk treasury share-nya itu 12.800 dikali dengan $10 dan ada selisih debit dan kreditnya itu sebesar 102.400 di kredit. Nah, terus pada 31 Desember 2021 perusahaan membukukan laba sebesar 12.280 dan sebanyak 80% akan dibagikan kepada pemegang saham preference dan saham biasa. Sisanya akan disimpan sebagai cadangan. Nah, jurnal untuk transaksi ini yang pertama yaitu kita membayar dividen kepada pemegang saham preference dan saham biasa sebesar 80%. Berarti jurnalnya di sini dividen to cash karena kita membayar dividen. Yaitu dari 80% dikali dengan 12.280.000. Terus karena sisanya akan disimpan sebagai cadangan, nah biasanya kan cadangan itu disimpannya di retained earning atau laba ditahan yang akan digunakan untuk periode berikutnya, maka di sini karena kita menyimpan ke cadangan, otomatis di sini kas kita bertambah dan retained earning kita juga bertambah, yaitu sebesar 2.456.000 dari 12.280.000 dikurangin dengan 9.824.000 atau 20% kali 12.280.000. Nah, kan kemarin kan di soalnya itu diminta ini ya jurnal penutup pendapatan. Nah, di sini atas transaksi tadi kita dapat menutup nih di sini untuk jurnal penutupnya karena jurnal penutupnya income summary itu dividen dan retained earning. Nah, tutup. Udah deh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Cukup teh. Oke, lanjut lagi ya. Terus yang B-nya kita diminta untuk menyusun equity reporting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini kita masukin lagi nih akun-akun yang ada di neraca yang tahun sebelumnya. Kita masukin. Kita masukin, terus kita jumlahin dengan angka yang ada di jurnal. Kan tadi itu saham preference-nya di sini itu awalnya ada sebesar 3 juta. Terus ada transaksi nih, saham preference-nya di ini 8.000 di kredit. Berarti kan nambah ya, karena kan saldo normal saham preference itu di kredit. Dan sini jurnalnya pun di kredit, berarti dijumlah dengan share capital preference yang ini sama yang 1 Februari. Terus kita lihat lagi, ada enggak yang saham preference? Nah, ini ada lagi nih. 5.600. Jadi jumlah saham preference-nya itu adalah 3.015.600. Terus untuk share premium preference-nya juga sama caranya. Jadi intinya tuh kita harus tahu saldo normalnya. Nah, di sini kan share premium preference-nya tuh ada sebesar 840.000. Terus nah, di sini share premium preference-nya ada di debit, berarti yang di debit ini mengurangi jumlah share premium yang sebelumnya, yang berapa sih tadi? 840.000. Terus ada share premium lagi, tapi ini di kredit, berarti dijumlah dengan 614. Jadi jumlahnya itu sebesar 838.815. Begitupun seterusnya ya, pasti pada bisa ngitungnya. Sama treasury share nih, yang treasury share
Itu tuh kan awalnya ada sebesar 200.000, di mana saldo normal dari treasury share itu adalah di debit. Tapi di sini di transaksinya treasury share-nya itu ada di kredit, berarti mengurangi jumlah yang 100.000-nya. Gitu, makanya di sini jumlah treasury share-nya itu adalah 28.000. Gini, jadi kan awalnya 200.000 di debit, terus di kredit tuh ada sebesar 228.000. Berarti kan ada sisih itu 28.000. Nah, 28.000-nya itu posisinya adalah di kredit. Makanya di sini treasury share-nya itu menambah total equity gitu. Untuk yang share premium treasury-nya juga sama cara menghitungnya. Mungkin kita bisa lanjut ke C. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan untuk menghitung equity reporting. Terus kalau misalnya emang ada akun-akun baru gitu ya dari jurnal yang seharusnya masuk ke equity, ke laporan ekuitas, itu boleh ditambahin. Gampang ya, kan nggak harus balance soalnya. Lanjut ya. Yang C-nya kita diminta untuk menghitung earning per share dan lakukan analisis terhadap earning per share tersebut. Yang pertama, yang itu adalah angka dari neraca ya. Kan sebelum transaksi saham biasa itu sampai 1 Maret 2021. Berarti dari 1 Januari sampai 1 Maret 2021 itu ada lembar sahamnya sebesar 80.000 dari yang ada di neraca ini. 80.000 shares outstanding. Terus besar 80.000. Terus awalnya tuh penyesuaiannya kita kosongin dulu gitu kan, nggak tahu ya, soalnya penyesuaiannya tuh pada tanggal 1 Oktober gitu. Jadi nanti kalau bisa ngitung ininya, kita isi aja dulu ini, si jumlah saham beredar sama tanggal, baru ke samping ngitungnya, biar nggak, kalau ke samping ngitung, taunya di sini ada penyesuaian kan harus dihapus lagi yang rata-rata tertimbangnya. Kan sayang aja gitu waktunya ya. Nah, terus dari 1 Maret 2021 sampai 1 Mei 2021 itu ada menerbitkan saham biasa sebanyak 1.500. Berarti yang 80.000 tadi ditambah dengan 1.500. Terus dari 1 Maret sampai 1 Mei 2021 itu juga menerbitkan 1.200 lembar saham biasa. Berarti 81.500 ditambah 1.200 jadinya 82.700. Terus gitu terus ya ke bawah sampai yang semua saham biasa nih yang menerbitkan saham biasa itu dijumlahkan. Yang ini 1 Juni, 1 September sama 1 Oktober nih mengakuisisi saham biasa juga menjumlahinnya. Soalnya nambah saham biasanya. Nah, udah kayak gitu, kan udah nih ya 1 September sampai 1 Oktober berarti, nah yang ini berarti yang 10.000, enggak sih nambah 10.000? Enggak, yang 800 nambah 800 dulu 1 September sampai 1 Oktober berarti transaksi yang terjadi pada 1 Septembernya dijumlah dengan perhitungan yang sebelumnya. Terus, kalau misalnya ada yang buat tabel perhitungan sebelum ini juga boleh, cuman waktunya ya, pasti kan waktunya mepet banget, apalagi kalau tulis tangan, garis-garisinnya lama, jadi mending langsung aja kalau misalnya tahu cara perhitungannya, biar langsung gitu. Terus, nah pada tanggal 1 Oktober sampai 1 November, di 1 Oktober kan ada nih ya mengakuisisi saham biasa sebanyak 10.000. Terus melakukan pemecahan saham dari 1 dipecah menjadi 3 saham, berarti di sini kita mengalihkan gini, si ininya si 87.500-nya tambah dulu dengan 10.000 terus dikaliin 3 karena di sini kan berbarengan gitu ya,
Oktober tuh ada mengakuisisi saham biasa, terus sama ada stock split saham dari 1 menjadi 3. Jadinya di sini jumlah saham beredar pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 November itu ada sebesar 272.500. Terus karena di sini ada stock split ya, karena di sini kalikan 3 otomatis yang sebelum-sebelumnya pun berarti di sini ada penyesuaian nih, dikalikan juga dengan 3 karena satu lembar saham dijadikan 3. Terus pada tanggal 1 November 2021 sampai 1 Desember 2021 itu menjual saham treasury. Nah, kalau misalnya kita membeli saham treasury kan mengurangi jumlah saham beredar. Nah, karena di sini kasusnya adalah menjual saham treasury, berarti jumlah saham beredar yang sebelumnya ditambah dengan jumlah lembar saham treasury yang dibeli. Makanya di akhirnya itu totalnya jumlah saham beredarnya adalah 295.300. Untuk bagian tahunnya seperti ini ya. Dari 1 Maret udah pada jago lah ya ngitungnya. Terus rata-rata tertimbangnya tinggal dikalikan jumlah saham beredar, penyesuaian, dan bagian tahun. Bentar ini. Terus yang ini, karena di sini nggak ada penyesuaian, kan transaksinya terjadi di sini ya, udah dikalikan 3, berarti nggak ada penyesuaian. Makanya yang ini nggak usah dikalikan 3, cuma yang sebelum-sebelumnya aja yang dikalikan 3. Jadi jumlah rata-rata tertimbangnya itu sebesar 259.183. Sampai sini ada pertanyaan? Sempat dibahas nggak yang ini sama Bapak Nopel? Enggak, Teh. Oke, atuh. Ya, jadi gitu ya. Semoga paham ya. Deg-degan aku tuh. Terus yang kedua itu menghitung IPS-nya. Nah, IPS-nya itu kan laba bersih dikurangi dividen saham preference. Dibagi rata-rata tertimbang. Kan laba bersihnya tuh tadi 12.280.000. Terus dikurangi sama dividen saham preference. Cara nyarinya dari 10% dikalikan dengan 3.015.600. Pakai angka yang paling baru di sini. Setelah tambahin jurnal, jadi jumlah dividen saham preference-nya itu sebesar 301.560. Terus rata-rata tertimbangnya adalah 205.9183. Jadi IPS-nya itu sebesar $46. Keuntungan saham per lembarnya. Udah beres. Lanjut, Kak. Lanjut, Teh. Kalau yang soal 2, ini gampang ya. Tinggal diganti aja angkanya 11.875, selebihnya sama. Benar nggak? Iya, Iya kan, benar kan? iya benar. Kemarin kalau misalnya ngerjain, kan udah dapat Excel dari aku gitu ya. Harusnya tinggal ganti si uangnya ini aja, kalian udah beres jawabannya gitu. Ada yang kepikiran gitu nggak? Mau dibahas lagi nggak? Atau ada yang bingung? Mau dibahas nggak? Bebas teh, terserah yang lain. Oh, yang lain tuh gimana? Atau udah hatam? Kan biar nggak lama juga kaliannya bisa ada keperluan gitu. Bebas teh. Bebas. Ya, paling mungkin ada beberapa yang masih bingung nggak ngitung nilai kini. Tinggal dimasukin aja
jadi kan ketahui di sini, ya udah bahas aja ya. Mencari nilai komponen liabilitas dulu yang pertama, di mana yaitu kita harus mencari nilai kini nominal dan nilai kini bunganya. Nah, untuk nilai kini nominal kita hanya mengalihkan jumlah obligasi konversinya itu 1.250 dikalikan dengan nilai parnya yaitu 11.875. Terus ditambah 1, ditambah bunga pasarnya karena dibayarnya 2 kali maka dibagi 2. Dan untuk jangka waktunya kan 2 tahun karena dibayarnya juga 2 kali dalam setahun, makanya jangka waktunya itu dikali 2, makanya jumlahnya 4. Jadi jumlah nilai kininya adalah sebesar 11.982.124. Nah, untuk nilai kini bunga itu kita kalikan dulu jumlah obligasi konversinya dengan harga nilai parnya yaitu 11.875, lalu dikalikan dengan bunga obligasi dibagi 2, terus dikalikan 1 minus 1, ini rumus ya, ditambah 11% yaitu bunga pasar dibagi 2, dikali pangkat min 4, itu dari 2 tahun dikali 2, dan dibagi juga bunga pasar dibagi 2. Dapatlah hitungannya itu sebesar 2.601 dan dijumlahkan nih nilai kini dan komponen liabilitasnya itu ada sebesar 14.583.602. Berarti di sini kondisinya adalah diskon. Nah, dari angka yang ini, nilai komponen liabilitas kita masukin ke saldo investasi awal pada tanggal 2 Januari 2013. Terus untuk bunga dibayar, cara mencarinya itu dari jumlah obligasi konversinya itu 1.250 dan dikali dengan nilai parnya yaitu 11.875. Terus kali 5%. 5% itu dari bunga obligasi yang 10% dibagi 2. Dan ini bunga dibayarkannya akan sama sampai jatuh tempo. Terus untuk beban bunganya itu dari 11% bunga pasar bagi 2 dikalikan dengan saldo investasi setahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada 14.583.602. Terus untuk amortisasi diskon tinggal diselisihkan beban bunga dengan bunga dibayarkannya. Terus untuk saldo investasi pembayaran bunga berikutnya itu tinggal menjumlahkan saldo investasi sebelumnya dengan amortisasi diskon pada saat bunga hendak dibayarkan yaitu 59.911. Jadi jumlahnya itu sebesar 14.643.513. Begitupun ke bawahnya juga sama. Terus di sini jurnal-jurnal yang dibutuhkan, yang diminta yaitu jurnal saat penerbitan convertible bonds dan preference convertible. Berarti jurnal penerbitannya untuk yang obligasi di sini ada kas sebesar 14.843.750. Itu tuh dari saldo terakhir ini ya, investasinya, atau dari 1.250 dikali 11.875. Terus untuk bonds payable-nya pada tanggal 2 Januari 2013 itu kita bisa lihat di tabel ini amortisasi, yaitu pada tanggal 2 Januari 2013 saldo investasinya adalah 14.583.602 dan ada sisi debit dan kreditnya yaitu kekurangan di kredit, berarti ada share premium conversion di kredit sebesar 260.148. Terus untuk jurnal penerbitan saham preference itu kita pada tanggal 10 itu ya, 10 soalnya 10 Februari 2013 saat penerbitan saham preference, otomatis di sini kita menerima kas sebesar 950.000 yaitu dari 1.000 lembar saham preference-nya dikali dengan $950. Benar nggak? Oh, benar. Terus untuk share capital preference-nya itu kita kalikan 1.000 dengan 800. Nah, 800 tuh katanya nilai parnya. Untuk yang kas yang kita terima itu adalah 1.000 dikali dengan nilai pasarnya. Ada selisih antara debit dan kreditnya yaitu diakui sebagai share premium preference di kredit sebesar 150.000. Terus untuk jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli 2014, ini tuh sebenarnya opsional sih ya, jurnal pembayaran bunga kan dimintanya juga jurnal pada saat terbit.
Berarti ini tuh bisa dibuat, bisa juga enggak, tapi mending dibuat aja gitu kalau keburu mah. Terus maka jurnalnya di sini untuk pembayaran bunga 1 Juli 2014 itu kita lihat interest expense-nya pada 1 Juli 2014 ya. Loh, benar. Ini harusnya ini dulu ya. Enggak deh. Iya benar. Harusnya 1 Juli 2013 salah, salah. Hmm. Hmm. Pada saat pembayaran bunga 1 Juli 2013 berarti ya pembayaran bunga pertama itu ada beban bunga interest expense-nya itu sebesar $802,98. Terus ada kas yang kita terima itu adalah sebesar bunga yang dibayar yang kita bayarkan itu sebesar 742.188. Ada selisih antara debit dan kreditnya itu adalah amortisasi dari obligasinya itu sebesar 59.911. Terus pada tanggal 31 Desember itu ada juga jurnal pembayaran bunga. Nah, di sini tuh kan biasanya dibayarnya 1 Januari. Nah, ini kebetulan dibayarnya juga 31 Desember, berarti jurnalnya sama pada tanggal 1 Juli, hanya saja angkanya pakai yang 31 Desember 2014 atau 1 Januari 2015 juga bisa. Soalnya sama aja. Terus yang ketiga itu diminta untuk membuat jurnal saat konversi ke dalam saham baik convertible bonds dan preference convertible. Jurnal konversinya pertama yaitu karena mengkonversi menjadi saham biasa, otomatis di sini bonds payable kita berkurang, yaitu sebesar nilai nominal awalnya ya, yaitu 14.843.750 dari 1.000 lembar dikalikan dengan 11.875. Terus di sini ada share capital ordinary, yaitu dari jumlah yang dikonversinya, yaitu 1.000 lembar. Terus tadi kan katanya 40 lembar saham konversi sih, itu sama dengan $200, makanya dikalikanlah 1.000 lembar obligasi dikali dengan 40 lembar saham konversian kalikan dengan $200 yang saham konversinya. Jadi dapatlah sebesar 8 juta. Terus ada share premium conversion, kita tinggal masukin angka yang ada di jurnal umum. Yang pertama jurnal penerbitan obligasinya. Itu 260.148. Ada selisih antara debit dan kreditnya, yaitu kekurangan di kredit sebesar 7.103.898. Terus untuk selanjutnya itu jurnal konversi saham preference, di mana pada bulan November seluruh saham preference dikonversi menjadi saham biasa. Nah, jumlah saham preference-nya itu kita tinggal masukin yang ada di neraca di sini. Ini kan sebelumnya kita mengakui ada share capital preference sebesar 800.000, di mana 800.000-nya itu jumlah lembar sahamnya itu adalah 1.000 lembar dikalikan dengan nilai par-nya yang $800. Jadi share capital preference-nya itu sebesar 800.000. Terus share premium preference-nya juga kita masukin yang ada di jurnal, yang selisih antara harga pasar dengan nilai par-nya, jadi ada sebesar 150.000 di debit. Terus ada share capital ordinary juga dari 1.000 lembar saham preference-nya, kan seluruh ya, berarti jumlah seluruh lembar preference-nya itu adalah 1.000 lembar. Terus dikalikan dengan 2 lembar saham biasa, dikalikan nilai par-nya yaitu $400. Jadi dapatlah sebesar 800.000. Kebetulan angkanya cantik, jadi sama. Dan ada selisih di kreditnya, diakui sebagai share premium ordinary sebesar 150.000. Sampai sini udah beres materinya, alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk keseluruhan? Gak ada.
Cukup. Cukup, Siap, Teh. UAS. Siap ya, UAS. Bismillah. Stop share screen. Nanti paling ada tugas ya, tugas spesial tapi bukan martabak, asik. Tugasnya itu kasih evaluasi ya, evaluasi dan saran terkait asistensi ini selama 7 pertemuan. Nanti pengumpulan evaluasinya itu dari Google Classroom, udah pada masuk kan ya. Terus sama kan tugas tuh sebelumnya nilainya cuma 1 ya, baru cuma sekali doang di semester ini ngasih tugas. Nah, yang ngerasa belum ngerjain tugasnya gitu, nanti deh aku panggil, misi mau ngumpulin tugas boleh, cuman nilainya pasti beda gitu sama yang ngumpulin tepat waktu. Paling gitu aja. Sebelum ini mau foto dulu dong pada on cam. Boleh nggak? Terakhiran. Ada yang mau on cam lagi nggak? Nggak ada. Slide pertama ya. Siap, siap. Slide pertama. 1. Siap. Slow, slow. Ini yang ngechat nutupin muka orang. Bentar. Kita screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar. Yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Mantap. Nah, kalau mau on cam lagi boleh, mau tetap on cam boleh, mau off cam juga nggak apa-apa. Lanjut absen ya. Gilang Ramadan. Ada? Gak ada deh, angkatan 16-17 ya. Rika Suci Rahmawati. Hadir, Teh. Oke. Putri Alivia Tiara. Hadir. Yulia Maulina. Hadir, Teh. Destianti Rustini. Hadir, Teh. Uci Lestari. Hadir, Teh. Neng Dea Santika. Hadir, Teh. Siti Jahro. Hadir, Teh. Sri Azahra. Hadir, Teh. Riri Sitanggang. Riris ada? Ada, Teh itu. Oh, nggak lihat. Di chat ya?
Iya. Oke. Dwi Ayu Lestari, Hadir Teh. Tiara Mustika, Tiara Mustika ada? Hadir Teh. Oke. Sinta, Hadir Teh. Nabila Nur Azizah, Hadir Teh. oke. Asmira Safanah, Hadir Teh. Siti Mumtazah, Hadir Teh. Nur Alia, Nur Alia, nggak ada. Nggak ada ya. Mia Siti Nurjana, Hadir Teh. Novel, Novelia, Hadir Teh. Syifa Malia, Hadir Teh. Delia, Delia ada. Novel hadir Teh ada. Iya, Novel udah. Delia. Gak ada ya. Dwi Intania, Hadir. mantap. Ratna, Ratna, yuk hadir. Indah, Okti, Indah Okti, Indah Okti ada? Gak ada ya. Siva Majidah, Hadir Teh. Tasya Hijra, Hadir Teh. Almira, Ada Teh. Niken Nabila, Hadir Teh. Nadia Rahma, Nadia Rahma Andini, Nadia Rahma Andini ada? Gak ada. Teteh. Ya. Nur Alia ada, tapi aku ke air dulu, maaf. Oh ya, siap. Nadia nggak ada ya? Maaf Mama. Alivia Putri, Hadir. ya. Siti Nurhalizah, nggak ada. Oh, hadir. Oke. Ridwan Zarfan, oke. Oh ya, Delia hadir, siap. Ria Anggriani, Hadir. Syana Sriskita, Hadir Teh. Anissa Putri, Hadir. Muhammad Ramdhani, Hadir. Ramadan Dwi,
Ramadan Dwi ada. Nggak ada ya. Muhammad Raja. Hadir teh. Oh iya. Ali Zikri. Ali Zikri ada. Nggak ada. Alfrida. Hadir teh. Siap. Muhammad Zaki. Ada lah ya ini mah. Nita Sopiah. Hadir teh. Oke. Mega Nandini. Hadir teh. Fani. Oh ini mah nggak ada. Hasna Tamia. Hadir teh. Oke. Cecil. Hadir teh. Mantap. Mau foto ulang boleh nggak? Ini nambah partisipannya. Boleh nggak? Kasih yang udah on cam, terima kasih. Yuk lagi, yuk lagi, yuk lagi. Udah ada yang mau nyalain, mau on cam lagi nggak? Nah ya, 1, 2, 3. Slide berikutnya. Satu, 2, 3. Dah, mantap, mantap. Mungkin sekian ya untuk asistensi hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah selalu hadir dari awal sampai pertemuan terakhir, yang selalu nyimak gitu ya. Semoga semua pemahaman materi yang aku berikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalau misalnya ada yang masih nggak ngerti, boleh ditanya lewat PC. Cuman maaf kalau slores gitu ya. Soalnya masih suka pusing-pusing juga. Terus semoga lancar UASnya. Jangan lupa tugas spesialnya ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.